Halo teman-teman Kamus School, balik lagi kita ke pembahasan selanjutnya untuk listening comprehension section untuk TOEFL ITP, yaitu part C ya, bagian ini, short talk. Oke, short talk in part D pada section listening comprehension untuk TOEFL ini ada beberapa topik passage, di antaranya kurang lebih yang sering muncul ya tentang academic lecture, transportation ya, maksudnya introduction to transportation, community service, animals and their habit, popular science, famous people, guidance, atau juga project research ya, research project, terus atau introduction to a course dan lain sebagainya. Adapun untuk pertanyaannya ya kurang lebih mirip dengan section B. Ya bedanya hanya kalau di section B itu conversation, kalau ini lebih ke monolog gitu ya, monolog atau speech gitu. Jadi yang pertama itu sama, identifying the topic. Kita diminta untuk mengidentifikasi topik dari speech tersebut. Oke, strateginya bagaimana? Ya ingat, jangan lupa untuk mengidentifikasi topik itu kita harus fokus, kita jangan sampai terlewat gitu, a few lines of the talk, the first few lines of the talk. Jadi beberapa kalimat di awal, kalimat pertama itu kita harus sangat memperhatikan itu gitu. Oke, pertama strateginya briefly preview the options of the first question of the talk before the talk is read out. Ya, secara sekilas kita bisa preview dulu optionnya gitu, jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Kenapa pertanyaan yang pertama saja cukup? Karena satu speech itu kan, satu monolog itu untuk beberapa pertanyaan. Jadi ya kurang lebih pertanyaan selanjutnya juga meliputi topik itu. Gitu. Dan topik biasanya dipertanyakan di awal, di pertama gitu ya. Immediately after the talk. The second, listen carefully to the first 2 or 3 lines of the talk because the topic is usually mentioned then ya. Perhatikan pada baris pertama, kedua sampai dengan ketiga karena biasanya topik itu disebutkan di situ, di awal situ. Enggak hanya di kalimat pertama ya, tapi juga kalimat kedua dan kalimat ketiga. To make sure ya, untuk lebih yakin gitu, apakah itu benar topiknya yang diobrolkan atau bukan. Oke, sample problem, contohnya di sini. On the recording you will hear question 1 to 4 are based on the following talk in a meeting. I'd like to welcome all candidate members of the Rotary Club of Tunkhannock, Pennsylvania. The Tunkhannock Rotary Club is a part of Rotary International, which is an organization that offers humanitarian, intercultural, and educational programs. Ya, katanya gitu. Ya, pertanyaan what is the main topic of the talk? Main topic. Ya, di awal ya jangan terkecoh gini nih. Di sini kan ada yang bagian candidate members of the Rotary Club. Langsung aja jawab. Enggak. Kita lihat di sini. I'd like to welcome all the candidate members. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk semua calon-calon anggota dari Rotary Club ini gitu. Tapi kita baca after that line, the Tunkhannock Rotary Club is a part of Rotary International katanya, which is an organization bla 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 bla. Katanya kalau Rotary Club ini adalah bagian dari Rotary International yang merupakan organisasi that offers, yang menawarkan humanitarian dan lain sebagainya gitu. Jadi kesananya itu mereka nggak ngomongin tentang kandidat member lagi, itu hanya ya say hi aja untuk audiensnya gitu, kandidat member dari ini. Sementara yang mereka bicarakan itu adalah ini over humanitarian, katanya intercultural and educational program. Nah, program, jadi yang ditanyakan adalah program, maka jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Yang kedua sama, pada bagian pada part C ya, pada short talk in listening comprehension section itu ditanyakan tentang specific information in the talk atau ya detail informasi dari speech tersebut.
Strateginya bagaimana? Pertama, if you have time, preview the options given in the textbook. Ya, preview, dibaca dulu optionnya, pilihan jawabannya yang ada di textbook gitu, sebelum audionya diperdengarkan. Yang kedua, try to anticipate the question for every problem. Kita coba mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan masalah dari pertanyaan dari setiap masalah gitu. Ya, kalau pertanyaan nggak lebih dari who, siapa yang dibicarakan, atau siapa yang bicara, what, apa yang dibicarakan, when, kapan, why, kenapa, dan bagaimana, atau where juga kadang ya, di mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi meskipun meskipun pertanyaannya belum disebutkan selama speech itu diperdengarkan, kita ya harusnya sudah bisa memprediksi lah apa pertanyaannya gitu, kira-kira. The third, try to determine the answer while listening. Coba untuk berhubungan sama yang tadi, coba kita kira-kira gitu, apa sih pertanyaannya sambil dengerin si monolognya itu. Nah, contoh sample questionnya, sample problemnya. Nah, ini masih teks yang sama ya dengan yang tadi yang nomor 1 kita baca. I'd like to welcome all candidate members of the Rotary Club of Tunkhannock, Pennsylvania. The Tunkhannock Rotary Club is a part of Rotary International, which is an organization that offers humanitarian, intercultural, and educational programs. As you probably have known, Rotary International was established by an attorney named Paul P. Harris on February 23, 1905. Since that time, the club activities have always been designed to reach the goal of the organization to improve the human condition. So far, the Tunkhannock Rotary Club has been raising money to support local community efforts to make Tunkhannock and its surroundings a more productive and more enjoyable place to live, and to help the communities in many ways. The club sponsor of youth basketball team, support the environment, raise money to help eradicate contagious disease, provide a community fireworks display every Independence Day, and donates money to children and youth organization. Oke. Ya, di sini nomor 2 langsung. According to the speaker, what is the main objective of Rotary kali ini? Rotary International. Objektif itu apa? Objektif itu artinya goal, sama dengan tujuan atau purpose ya. Aim ya, tujuannya. Ya tadi di monolognya nggak disebutin bukan bahasa objektif, tapi mereka menggunakan kata goal. Masih ingat apa goalnya? Ya, to make human condition better. Oke, kita buktikan di sini di paragraf kedua. Have been designed to reach the goal of the organization to improve the human condition, ya, untuk meningkatkan kehidupan atau meningkatkan kondisi kehidupan manusia gitu lah ya. Next, when was Rotary International found? Kapan Rotary International itu ditemukan atau dia dibangun gitu? Prior to the 1900s. Prior itu berarti pada periode segini 1900 gitu, atau in the late, di akhir 1900-an, ataukah in the early ini, atau in the mid, apakah di tengah-tengah, di awal, di akhir, di tengah-tengah, atau di selama itu, di periode itu. Oke, kita lihat ya. Kita balik lagi. Nah, di sini oke, Rotary International was established, katanya dibangun oleh si Paul P. Harris pada bulan Februari tanggal 23 tahun 1905. 1905 itu maksudnya berarti nggak period ya, nggak period, and nggak middle, bukan di tengah, dan juga bukan akhir. 1905 berarti early, di awal 1900-an. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang early, in the early ini, yang C ya. Next. How does the Tunkhannock Rotary Club help the community? Bagaimana si Rotary Club ini membantu komunitas ya, membantu community ya, komunitas-komunitas.
Oke, kita lanjut. Next ya. Tadi balik lagi yang nomor 4, number 4. Bagaimana, how does the Tunkhanok Rotary Club help the community? Bagaimana caranya gitu mereka membantu komunitas itu? Apakah A, by sponsoring local organization, dengan mensponsori, dengan membiayai organisasi-organisasi lokal, by forming sport teams, dengan membentuk tim olahraga, atau by opening job vacancies in town, mereka membuka lowongan pekerjaan, atau by building schools for local culture, ataukah mereka membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak lokal ya, untuk anak-anak di situ. Ya, kita coba kalau misalkan ya kayaknya yang A sih. Oh, kok nggak bisa di next? Sorry. Nah yang ini. Kayaknya di sini di paragraf terakhir, Tunkhanok Rotary Club has been raising money to support local community effort. Raising money to support local community effort to make Tunkhanok and its surrounding more productive. Oke, ya dia memberikan uang kepada komunitas-komunitas lokal untuk membuat Tunkhanok dan sekitarnya itu lebih produktif katanya, dan menjadi tempat yang lebih enjoyable untuk dihidupi ya, untuk ditinggali. Dia membantu dengan banyak cara, mensponsori klub baseball, mensupport ini, terus membantu eradicate itu ya, membasmi ya, bukan membasmi, apa sih lah, mengurangi ya, membasmi lah, something like that. Menyediakan community, mendonasi uang kepada children and organisasi anak muda ya. Oke, kita lihat. By sponsoring local organization, I think this is the best one. Tadi kita lihat dulu option yang selanjutnya. By forming, dia nggak disebutin kalau dia membentuk tim kan. Membuka job vacancy juga nggak. Building school ya, dia ngasih sih buat anak-anak, dia ngasih donasi, tapi dia nggak disebutin kalau membangun sekolah ya. Maka lebih yang paling tepat yang E itu tadi. Nah, kita coba bahas lagi tadi yang kata aku bilang, baca dulu optionnya di awal gitu, meskipun si audionya belum diperdengarkan. Kalau kita prediksi ya, sebelum kita tahu nih pertanyaan-pertanyaan yang ini, kita cuman punya ini aja di textbook, kita cuman punya pilihan optionnya aja. Di pilihannya di sini ada to provide, to design, to make ya, untuk menyediakan, untuk mendesain, membentuk, untuk membuat. Maka ya kalau misalnya ya kita bisa prediksi lah apa pertanyaannya, yaitu ya buat apa gitu, buat apa sih, apa tujuannya. Maka jawabannya untuk gitu, untuk bla 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 gitu ya. Jadi di situ mudah kan, misalnya kita udah punya clue dari awal, berarti kita harus dengar kira-kira ada di sini di speech-nya yang ngomongin tentang sebuah tujuan ataukah objektif ataukah goals gitu. Yang ini, yang bagian yang nomor 3, itu di sini optionnya itu adalah waktu. Ya, pasti yang ditanyakan adalah when gitu. Kapan gitu. Maka ya kita ketika kita listening, ketika kita mendengarkannya, kita udah bisa tahu gitu apa yang kita cari, kapan gitu misalnya. Dan yang ini yang nomor 4, how. Ya, di sini by sponsoring kan, dengan mensponsori, dengan membentuk, dengan membuka, dengan membangun. Ya, maka pertanyaannya ya kurang lebih ya how, bagaimana, dengan bagaimana caranya, dengan bla 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 gitu. Jadi di situ kita udah punya clue lah kira-kira pertanyaannya apa gitu. Makanya menurutku penting buat kita preview dulu, kita gunakan waktu selama menunggu audionya diperdengarkan itu dengan mempreview, dengan membaca option pertanyaan dan mulai memprediksi jawab pertanyaannya tentang apa, topik yang dibicarakannya apa, dan untuk mempermudah kita menjawab jawabannya. Gitu. That's all. See you. Bye-bye.